Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan menjawab soal TIU CPNS yang tentu saja sering kali muncul pada saat ujian, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai soal perbandingan kuantitatif, teman-teman. Nah, seperti apa soalnya? Tentu saja teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, kita langsung saja untuk menjawab soal yang pertama. Di sini untuk soalnya yaitu sebuah perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 50 jam per minggu menjadi 40 jam per minggu. Namun beruntungnya di sini pegawainya tanpa ada pengurangan gaji, teman-teman ya. Nah, jika seorang pegawai tadinya dibayar 90.000 per jam, berapa rupiah gaji per jamnya sekarang, teman-teman ya? Nah, itu berarti kalau kita jawab secara logika, kalau tetap gajinya kemudian jam berkurang, maka tentu saja untuk setiap jamnya itu lebih daripada 90.000, teman-teman ya. Nah, kita buktikan bersama-sama. Nah, kita terlebih dahulu tentukan yang diketahui. Nah, karena di sini menyangkut waktu ya, kalau kita lihat perbandingannya, maka ini merupakan perbandingan berbalik nilai ya. Nah, seperti apa perbandingan berbalik nilai itu? Seperti ini persamaannya, teman-teman. X1 ya dibagi dengan X2 maka sama dengan Y2 dibagi dengan Y1, teman-teman ya. Nah, kita tuliskan yang diketahui. Untuk nilai yang diketahui untuk X1-nya yaitu 50 jam, teman-teman ya. Kemudian untuk nilai X2-nya yaitu 40 jam ya, 40 jam. Kemudian untuk nilai Y1 ya, nilai Y1-nya yaitu 90.000 ya. Kemudian nilai Y2-nya yang akan kita cari, teman-teman ya. Yang akan kita cari. Nah, sekarang kita substitusi masuk di sini. Untuk nilai X1 itu 50, kemudian dibagi dengan X2-nya yaitu 40, kemudian sama dengan berapa ya? Y2-nya ya, ini yang akan kita cari. Y2 kemudian dibagi dengan 90.000 ya. Nah, 90.000. Nah, itu berarti di sini kita bagi saja langsung nolnya di sini. Kemudian kita kali silang, nyebrangkan ini juga ke sini ya. Nah, itu berarti 90.000 ya, 90.000 dikali dengan 5 sama dengan Y2 dikali dengan 4 ya, teman-teman ya. Nah, nilai Y2 yang akan kita cari ya, nilai Y2 yang akan kita cari berarti Y2 sama dengan 90.000 dikali 5 dibagi dengan 4 ya. Nah, di sini kita bagi terlebih dahulu, teman-teman ya. 90.000 bagi 4 ya, tentu saya terlalu besar, teman-teman ya. Ini kalau kita coba sederhanakan dulu ya, kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 maka nilainya 2. Ya, kemudian 90.000 ini kalau kita bagi 2 maka nilainya 45.000, teman-teman ya. 45.000 ya. Nah, 45.000 ini kalau kita mau bagi 2 lagi ya. 45.000 kalau kita bagi 2 berapa ya? Kita hitung dulu 2, kemudian di sini 45 berarti 22 ya. Berarti di sini 44.000, kemudian kita hitung 1, 5 kurang 4 1 ya. Kemudian di sini 10, kita ambil nolnya turun ke bawah sini. Kemudian di sini 5 ya. Karena di sini 5 kali 2 10 ya, nilainya 0, berarti di sini sisa 2 nolnya yang akan naik ke atas. Berarti 22.500. 22.500 kita kalikan dengan 5, teman-teman ya. Nah, 22.500 kita kalikan 5 ya, kalau kita kalkulatorkan ya, maka nilainya adalah 112.500, teman-teman ya. Jadi inilah gaji per jam yang diterima oleh pegawai tersebut. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua di sini, untuk soalnya yaitu A, B, dan C mengumpulkan uang untuk membuka usaha berturut-turut ya, di mana masing-masing sebesar. Jadi untuk nilai A ya, kita contohkan XA ya, sama dengan 160.000, teman-teman. 160.000. Kemudian XB ya, itu nilainya 200.000 ya. Nah, kemudian XC itu nilainya 240.000. Nah, di sini teman-teman semuanya,
Kalau berarti ini adalah modalnya teman-teman. Jadi modalnya itu kita jumlahkan 160.000 tambah 200.000 itu 360.000, 360.000 tambah 240.000 berarti modalnya sebesar 600.000 ya, modalnya sebesar 600.000. Nah, ini nantinya kita jadikan pembagi ya, kita jadikan pembagi. Semisal karena di sini pertanyaannya pembagian keuntungan sebanding dengan jumlah modal yang disetorkan ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk jumlah modal yang disetorkan dan berapa usaha mereka untuk mendapat keuntungan sebanyak 150.000, berapa keuntungan yang diterima. Jadi ketika untung 150.000 ya, jika usaha mereka untung 150.000, berapa keuntungan yang diterima oleh B ya, keuntungan yang diterima oleh B. Nah, kalau kita perhatikan B itu sendiri jumlah modalnya 200.000 teman-teman ya, 200.000. Nah, 200.000 berarti dia kalau kita bahas tentang berapa persen yang dia investasikan ya, berarti 200.000 dibagi dengan jumlah modal ya. Nah, ini 600.000 ya. 600. Kemudian kita bagi semua ini ya, hilangkan semua berarti sisa 2/6. 2/6 berarti kita sederhanakan lagi menjadi 1/3 ya. Nah, 1/3 ini berarti kita anggap saja ini 1/3% ya. Nah, ataukah kita hitung dulu 1/3 itu berapa teman-teman? 1/3 berarti 0, koma berarti di sini 10, di sini 3, kemudian 9, kemudian di sini 10 kurang 9 1 berarti 0,31 atau kita kali 100% berarti sahamnya atau modalnya yang dia masukkan sebesar 31%. Itu berarti kalau mendapatkan keuntungan maka dia dikalikan 31% teman-teman dari keuntungan yang dia miliki teman-teman. Jadi harus dikalikan dengan 31% karena hanya 31% nilai investasinya ya atau modalnya. Berarti karena di sini 150.000 ya, modalnya berarti dikali dengan 31% atau 31 dibagi 100 ya, ataukah 1 dibagi 3 teman-teman ya, 1 dibagi 3. Nah, di sini untuk apanya? Secara total uang yang didapatkan oleh B yaitu 150.000 kita bagi 3, maka nilainya di sini adalah 50.000 teman-teman ya, 50.000. Nah, itu berarti total keuntungan yang didapatkan oleh si B itu sebesar 50.000 teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara menyelesaikan untuk jenis soal yang kedua. Sekarang kita masuk pada soal yang ketiga. Untuk soalnya di sini yaitu jika untuk menggali sebuah sumur selama 8 hari dibutuhkan 4 orang penggali, berapa orang penggali yang diperlukan untuk menggali sumur dalam waktu 1/2 hari atau setengah hari. Nah, lagi-lagi ini menyangkut tentang waktu, yaitu berarti kita gunakan perbandingan berbalik nilai ya. Nah, di sini kita tentukan dulu nilai X1-nya itu adalah 8 hari ya, 8 hari. Kemudian 8 hari ini diselesaikan sebanyak 4 orang ya, berarti di sini nilai Y1 itu 4 orang. Kemudian nilai X2 ini karena di sini 8 hari, di sini cuman setengah hari teman-teman ya, berarti 1/2. Nah, yang akan kita cari adalah Y2-nya berapa orang yang dibutuhkan ya. Nah, kita langsung saja menggunakan perbandingan berbalik nilai. Rumusnya seperti ini, X1 dibagi X2 ya, kemudian Y2 dibagi Y1 ya. Nilai X1-nya kan 8, kemudian nilai X2-nya yaitu 1/2. Kemudian sama dengan nilai Y2-nya yang akan kita cari ya. Kemudian nilai Y1-nya yaitu 4 orang teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung saja kali silang teman-teman. Kita kali silang ya. Nah, 4 kali 8 nilainya 32, kemudian Y2 kali 1/2 berarti Y2 kali 1/2 ya. Nah, yang akan kita cari adalah nilai Y2. Itu berarti 32 ya dibagi dengan 1/2 teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini
ya, kita ubah posisinya teman-teman. Jadi ini 32 1/2 ya, 32 dibagi 1/2 sama saja nilainya kalau kita buat seperti ini. 32 dikali 2 dibagi 1 teman-teman ya. Jadi kalau yang tadinya pembagi, kalau kita ubah operasinya menjadi perkalian, maka yang ini juga berubah teman-teman pecahannya ya. Yang tadinya penyebut naik menjadi pembilang ya. Nah, itu berarti di sini 32 dikali 2, maka perlu 64 orang untuk menyelesaikan menggali sumur dalam waktu setengah hari teman-teman ya. Jadi jawabannya 64 orang. Nah, itulah untuk soal yang ketiga. Sekarang kita beralih pada soal yang keempat. Di sini untuk soal yang keempat, yaitu sebuah mobil menempuh perjalanan 15 km dengan 1 liter bensin ketika dipacu dengan kecepatan 50 km per jam ya. Ingat, ini kalau dipacu 50 km per jam, ternyata hanya 1 liter bensin itu menggunakan 15 kilo teman-teman ya. Bisa menempuh 15 km. Akan tetapi jika mobil tersebut dipacu dengan kecepatan 60 km per jam, maka jarak yang ditempuh hanya 80%. Berarti terlebih dahulu kita ingin mencari jaraknya dulu teman-teman ya, ketika dia menggunakan 60 km per jam. Nah, di sini untuk jaraknya, kalau dia kecepatannya 60 km, ternyata jaraknya hanya ditempuh dari 80%-nya, berarti 80% dari 15 kilo. Nah, kita tentukan dulu nilai S2-nya teman-teman ya. Nah, nilai S2-nya di sini yaitu 15 dikali dengan 80% atau 8 bagi 100 ya. Nah, ini hilang, sisa 8/10 ya. Nah, sekarang kita coba bagi teman-teman ya, atau kita sederhanakan lagi pecahannya ini. Di sini kalau kita bagi 2, maka di sini 5. Kalau kita bagi 2 8, maka hasilnya 4 atau 4/5 ya. Itu berarti 15 bagi 5 nilainya 3, berarti 3 kali 4 maka nilainya adalah 12 km. Berarti kalau dia dipacu 60 km per jam, maka jarak tempuh per liter itu berkurang, yaitu 12 km. Nah, pertanyaannya di sini, berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km? Karena 1 liter itu 12 km, itu berarti kalau 120 km yang ditempuh, maka kita bagi saja dengan jarak tempuh jika dia 1 liter. Ya, yaitu 12. Itu berarti 120 dibagi 12 itu nilainya 10. Maka dari itu dengan banyak bensin 10 liter itu sudah bisa menempuh 120 km dengan kecepatan 60 km per jam ya. Jadi jawabannya adalah 10 liter bensin ya. Nah, itulah untuk jawaban yang keempat. Sekarang kita beralih ke soal yang kelima. Di sini untuk soalnya yaitu seorang petani dengan cara manual dapat menggarap sawah seluas 600 meter persegi selama 6 jam ya. Jadi selama 6 jam petani tersebut bisa menggarap 600 meter persegi. Nah, itu berarti dalam 1 jam itu bisa menggarap 100 meter persegi ya. Nah, sekarang ketika dia menggunakan traktor ya, ternyata hanya dibutuhkan 3 jam untuk menggarap 600 meter kuadrat. Berarti kalau dalam 1 jam untuk penggunaan traktor itu bisa menggarap 200 meter persegi teman-teman ya. Nah, ini dalam 1 jam. Oke, sekarang di sini pada suatu saat setelah menggunakan traktor selama 1 jam 30 menit. Nah, 1 jam 30 menit ini berarti nilainya adalah 90 menit ya, ataukah bagi 2 dari 3 jam ya. Jadi kalau 3 dibagi 2 maka dapatnya itu 1,5 atau 1 jam. Kalau kita ubah dalam waktu menit dan jamnya, berarti 1,5 itu yaitu 1 jam 30 menit ya. 30 menit 1 jam 30 menit mendapatkan 300, karena ini bagi 2-nya berarti 600 meter pangkat 2 juga bagi 2-nya, berarti dalam 1 jam setengah itu bisa menggarap 300 meter persegi ya. Nah, ternyata 1 jam 30 menit itu traktornya rusak dan petani pun harus kembali dengan cara manual, dengan cara seperti ini teman-teman, dengan dimana untuk 1 jamnya itu hanya bisa 100 meter persegi. Nah, itu berarti berapa
pertanyaan di sini, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, sisa pekerjaannya itu sisa 300 meter kuadrat teman-teman, karena untuk setengahnya sudah diselesaikan oleh traktor ya. Itu berarti 300 meter kuadrat ini kita bagi dengan kecepatan dalam 1 jam dia mencangkul, berarti 100 meter persegi. Itu berarti 300 dibagi 100, maka nilainya adalah 3. Jadi petani tersebut bisa menyelesaikan ya dengan cara manual ketika traktornya berhenti, yaitu selama 3 jam teman-teman ya. Jadi berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi dari 3 jam ini ya kita tambahkan dengan 1,5 jam, berarti semuanya itu diselesaikan selama 4,5 jam teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, seperti itulah untuk menyelesaikan jenis soal seperti ini. Buat teman-teman semuanya, semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.